Nah, sebelum kita mulai sama-sama, karena kita hari ini acara perdana ya, oke? Acara perdana berarti juga kita harus penuh semangat juga, karena masih perdana. Jangan sampai perdana ini semangatnya juga redup, habis itu besoknya makin redup. Enggak. Tapi berjamaah itu penting kawan-kawan. Sebelum kita mulai untuk melakukan pergerakan yang lainnya, kita sama-sama berjamaah dulu, duduknya agak rapat mungkin, agak maju diisi, nggak usah yang belakang. Nah, kayak gitu. Yang perempuan juga sama, boleh nanti di apa namanya agak rapat, agak maju, jadi biar bisa lihat slide-nya itu juga lebih jelas kayak gitu ya. Jadi ketika nanti ada kuis juga tidak terlewatkan kuisnya. Ini kuisnya sambil jalan atau di akhir sesi? Kalau misalkan sambil jalan bisa. Karena biasanya saya interaktif, ada pertanyaan. Oh iya. Saya mohon maaf ya lupa, biasanya saya nyiapin hadiah buat kawan-kawan yang bisa ngejawab atau berani menjawab, tapi karena tadi qadarullah hujan saya nggak sempat mampir. Mampirnya beli bensin aja. Besok sampai sini lagi kayak gitu. Oh siap. Nah mungkin tiga sambil berjalan, tiga nanti sambil di akhir ya kan, sesi tanya jawab. Nah kita hari ini mau mulai dengan langkah awal dulu. Siap nggak nih untuk nerima nih? Siap nggak? Karena bisa jadi ada orang yang datang dari rumahnya sudah jauh-jauh datang dia, tapi dia tidak siap untuk menerima materinya. Dia tidak siap untuk menerima hadir di sini dia. Banyak distraksi-distraksi yang datang dia. Bisa jadi dia datang ke sini dalam keadaan penuh gelasnya, sehingga nggak cukup lagi untuk diisi. Dia datang ke sini sudah dalam keadaan penuh. Ada yang datang anak muda aja kayak gitu. Datang akhirnya ilmu-ilmu yang masuk dia ditolak karena gelasnya sudah penuh. Atau juga ada yang hadir di sini dia, tapi hatinya kemana-mana dia, pikirannya melayang kemana-mana dia. Ada di sini? Ada? Nah, gitu itu juga salah satu bentuk kita untuk mempersiapkan diri. Jadi kita betul-betul hadir di sini, jiwa kita hadir di sini, hati kita juga hadir di sini, pikiran kita juga hadir di sini. Atau yang selanjutnya lagi, dia ada pikirannya di sini, hatinya di sini, tapi kiri kanannya ngomong terus gitu. Ngajak ngobrol terus, ngajak cerita terus gitu. Ada di sini? Ya, nggak usah ketawa-ketawa karena melakukan semuanya. Nah, ini cara ngusirnya gampang. Cara ngusirnya gampang kawan-kawan. Tinggal sentuh samping kiri kanannya. Coba sentuh. Saudaraku, saudaraku. Sabar dulu ya. Nanti lanjut lagi. Nah, kalau masih tetap kawan-kawan, ini masih ngajak ngobrol aja, masih ngajak cerita aja. Cara ngusirnya gampang. Tinggal bisikkan ke telinganya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kalau tak hilang itu, mudah-mudahan itu hilang. Dan mudah-mudahan kita siap juga untuk menerima. Kita sama-sama belajar. Makanya hari ini kita sama-sama belajar untuk sama-sama menerima ilmu yang baru kayak gitu. Saya juga belajar kawan-kawan. Saya juga belajar untuk menyampaikan. Saya juga belajar untuk bisa menjadi teman dari kawan-kawan semuanya. Kayak gitu. Mudah-mudahan kita juga sama-sama siap untuk menerima itu semuanya. Karena tadi kita ngumpulnya tadi di mana? Ngumpulnya di masjid. Mudah-mudahan jadi wasilah keberkahan yang epic kayak gitu. Kenapa namanya epic? Nah itu tanya. Karena yang buat judul gitu ya, epic berarti apa? Kalau yang gamersnya ada nggak sih kayak gitu? Bagus, apa lagi? Stepnya sudah di atas kayak gitu ya. Mudah-mudahan berkah yang banyak kayak gitu. Epic kita di masjid ini, bukan hanya sekedar apa kalau pemula apa namanya? Newbie. Kita mudah-mudahan berkahnya bukan hanya newbie tapi berkahnya epic kayak gitu. Dimulainya di mana? Dimulainya dari masjid. Dan pertanyaan selanjutnya adalah kenapa ini kita mulai dari masjid? Kenapa? Ada yang tahu? Ini sudah dapat hadiah. Cepatnya. Ada yang tahu kenapa dari masjid mulainya? Kenapa? Biar berkah. Habis apa lagi?
biar lebih dekat dengan Allah. Mau duluan? Oh enggak gitu ya konsepnya. Kan makin dekat. Bukan. Saya kira lebih dekat itu cepat kayak gitu, enggak ya? Bukan. Oke. Oke. Ada lagi yang dominasi akhwat ini. Yang ikhwatnya mana? Calon pemimpin ini kan? Nah, kalau kawan-kawan lihat foto ini, siapa? Elon Musk. Kalau ketika kita lihat Elon Musk ini, yang dia memimpin perusahaan-perusahaan yang banyak ini, kita lihatnya apa dia? Orang yang paling kaya di dunia ini. Dia yang paling kaya. Katanya, ya kan? Kalau kita di Muslim diajarkannya, orang yang sholat qobliyah subuh, dia orang yang mendapatkan dunia dan sisinya. Tapi kita nggak bahas itu. Kawan-kawan nanti mungkin ada kajian dengan ustadz-ustadz yang lain. Kayak gitu. Kalau kita lihat kawan-kawan ini, kenal nggak sama orang ini? Kenal atau tahu gitu ya? Seenggaknya kita tahu dia orang paling kaya di dunia. Habis itu kita lihat ini. Apa ini yang ada di kepala kawan-kawan? Pemilik Facebook. Nah, ini dia. Dia owner dari Meta, yang punya aplikasi Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, sampai perusahaan-perusahaan yang lainnya. Dia banyak sekali untuk perusahaannya. Dan dia juga orang yang dari 10 daftar orang yang terkaya. Kalau misalkan dari perusahaannya tadi, Meta ini ada Facebook, Instagram, WhatsApp, itu tahu nggak kekayaan perusahaannya berapa? Triliunan, oke. Tahu nggak? Atau dari perusahaan-perusahaan ini, mereka membesarkan orang-orang yang kaya. Ngerti nggak berpikirnya? Jadi yang kaya siapa? Perusahaannya atau orangnya? Bagus. Memang soleha memang. Yang kaya memang Allah Maha Kaya ya. Ya. Nah, coba kita lihat lagi. Tesla, SpaceX, Boring, Solar City, AI, ChatGPT, itu yang membuat kaya Elon Musk. Ya. Sedangkan kita di masjid, makanya tadi pertanyaannya, kenapa itu dimulai dari masjid? Ketika di masjid, akan berbeda sudut pandangnya. Coba lihat. Apa yang kawan-kawan lihat hari ini? Dilihat ini apa? Ada Masjid Nabawi, ada Masjidil Haram. Coba bayangkan yang tadi, kenapa kita harus mulainya itu dari masjid? Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, lalu buat masjid. Namanya masjid, apa yang pertama kali dibangun ketika hijrah? Yang putih? Masjid Kuba. Habis itu bangun lagi Masjid Nabawi. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, bangun nggak? Megah sebegini nggak masjidnya? Enggak. Masjidnya hanya ditinggalkan ujung pohon kurma, lalu diatapi dengan pelepah-pelepah kurma. Itu waktu Nabi meninggal. Coba berarti sekarang sudah 1446 Hijriah atau tahun berlalu, sampailah hari ini dua masjid ini ditinggalkan oleh Nabi dengan kondisi megah seperti ini. Ngerti? Sudah ngerti nggak? Poinnya dapat nggak? Atau belum? Atau masih saya jabarkan lagi? Kalau udah cepet nangkep ini cepet pulang juga ya. Nggak gitu ya, nggak gitu. Nah, artinya apa kawan-kawan? Ketika semuanya itu berawal dari masjid, yang dibangun itu orangnya yang kaya atau mentalnya yang kaya? Mentalnya yang kaya. Saya datang ke sini bisa bantu apa? Bukan saya datang ke sini dapat apa? Tadi perusahaan-perusahaan untuk mengkayakan satu orang, untuk mengkayakan segelintir orang saja. Tetapi kita ketika mulainya itu dari masjid, maka lahirlah manusia-manusia yang luar biasa, yang mereka bukan hanya kaya sendirian, tapi pengen ngajak teman-temannya juga kaya. Abdurrahman bin Auf, dia baru hijrah, nggak bawa apa-apa, bawa pakaian yang dipegangnya. Ketika sampai di Madinah, cuman tunjukkan di mana tempat pasar. Dalam 1 tahun dia di Madinah sudah jadi orang yang paling kaya di Madinah. Itu Abdurrahman bin Auf.
Apakah dia kayak sendirian? Enggak. Dia ajak koleganya, dia ajak Zubair bin Awam, dia ajak Utsman bin Affan, dia ajak Abu Darda dia untuk kaya juga. Akhirnya dia membangun manusia. Nabi itu bukan hanya membangun masjid, tetapi mencetak manusia-manusianya. Jadi masjid itu pabriknya manusia. Masjid itu untuk mencetak dan mengkader manusia-manusia hebat selanjutnya. Dan kawan-kawan, insya Allah generasi selanjutnya. Kayak gitu kawan-kawan. Dan kenapa juga dimulainya dari masjid? Nabi Muhammad ketika meninggal banyak sekali meninggalkan pemuda-pemuda itu. Dan bisa jadi pemuda-pemuda itu ditinggalkan kawan-kawan semuanya. Bisa jadi ketua DKM sini tidak ada. Bisa jadi orang-orang terdahulunya sudah meninggal. Ini masih didirikan tahun berapa? Hah? 18 sudah tua sekali ya? Nah, berarti berapa generasi itu? Sampai akhirnya masjid ini bagus seperti ini. Kita di sini sudah nggak kepanasan, sudah di sini nggak kehujanan. Meskipun di luar deras, tapi di dalam sini insya Allah jadi tempat yang aman. Sama kawan-kawan. Nah, ketika yang dibangun itu adalah peradabannya, masjidnya, maka pembangunan itu akan tetap berlangsung. Dan ketika dulu Nabi meninggalkan hanya nggak ada atapnya, sekarang coba bangunnya sampai kalau hitungan kita ribuan kuadriliun, berarti nolnya berapa dia? Kalau triliun dia nolnya 12, kuadriliun dia nolnya 15, nah ini ribuan dia, berarti nolnya 18 ya. Nah itu bangun masjid-masjid ini gitu. Jadi kekayaannya melebihi kekayaan siapa? Elon Musk. Elon Musk tadi dia punya perusahaan banyak, hanya untuk siapa? Dirinya sendiri. Tapi ketika dimulainya dari masjid, untuk siapa itu uangnya berarti? Untuk semua masyarakat yang ada di sekitar situ. Jadi uangnya bukan hanya dipegang untuk mengkayakan dirinya sendiri, tapi untuk mengkayakan penduduk-penduduk sekitar. Nah, sudah ngerti ya kenapa kita mulainya dari masjid? Karena dari masjid itulah kita untuk tumbuh sama-sama kawan-kawan. Untuk besar sama-sama. Untuk kita bisa menjadi orang yang hebat sama-sama. Dan kawan-kawan posisinya adalah pemuda. Dan peradaban dan yang besar itu lahirnya dari masjid. Ini yang kami diajarkan. Gak ada peradaban besar dari komunitas. Gak ada peradaban besar dari sekretariat. Gak ada peradaban besar dari ruko. Atau mohon maaf, gak ada peradaban besar dari partai. Itu. Semua peradaban besar itu lahir. Itu dari masjid. Cepat sekali. Ketika Nabi meninggal hanya butuh berapa tahun sudah lahir penaklukan-penaklukan di mana-mana. Islam sudah merebah luas kayak itu. Di zamannya Umar 2/3 bumi itu sudah memeluk agama Islam atau sudah dikuasai oleh muslimin. Yang non muslim tetap dinaungin, cuman bayar jizyah. Kalau sekarang kita bilangnya pajak kayak gitu. Sekarang coba kemana kita? Yang hari ini kita menganggap diri kita pemuda, ya enggak? Siapa yang sering menganggap dirinya sudah tua? Yang tua aja nggak mau gitu, nggak mau karena pemuda itu katanya ulama-ulama terdahulu dia usianya dari usia remaja dia belasan tahun sampai umur 45 tahun itu masih pemuda kawan-kawan. Jadi kalau hari ini yang umurnya 30 sudah bilang tua, nah itu jadi aneh kayak gitu ya. Karena pemuda dia, kecuali orang tua, bisa jadi disebut orang tua dia karena umur 30 tahun bisa jadi dia sudah orang tua karena punya anak kayak gitu. Saya belum 30 tahun sudah dibilangnya orang tua sama anak saya. Gitu. Karena saya sudah jadi bapak kayak gitu. Tapi kalau pemuda kita juga termasuk pemuda karena belum 45 tahun. Itu masih pemuda kawan-kawan. Nah, dan kita sebagai pemuda itu punya VIP akses. Apa namanya? VIP akses. Kalau kita jadi tamu undangan istimewa, misalkan kemarin kita menghadiri undangan yang diundang oleh Bapak Wali Kota atas pernikahan anaknya, kita jadi tamu undangan VIP akses. Senang nggak kira-kira? Senang. Kenapa senang? Diistimewakan. Habis itu kenapa lagi? Hah? Apa itu?
beda dengan yang lain kayak gitu. Bisa jadi dikasih karpet merah yang tebal kayak gitu ya, tempat duduk di depan kayak gitu ya, karena dia apa, fee-nya banyak, VIP akses ya. Hah? Oh ya, oke. Di karpet merah bisa jadi datang disambut, itu baru undangan wali kota. Coba kalau misalkan yang ngasih VIP itu Allah SWT, beda nggak hasilnya? Tapi kenapa kok malah berbeda responnya? Ketika yang janjikan Allah, kita nggak datang. Ketika yang janjikan manusia, kita datang. Bahkan rela antri. Ya nggak sih? Rela antri nggak sih kemarin itu sampai bersalaman, katanya teman itu nunggu 1,5 jam dia baru sampai di panggung kayak gitu. Baru bisa salaman. 1,5 jam kawan-kawan. Nah, bagaimana nanti ini? Makanya saya tulisnya VVIP access dia. Karena dia istimewa. Kawan-kawan inilah kawan-kawan yang istimewa. Kawan-kawan inilah adalah generasi-generasi selanjutnya yang punya VIP access. Karena nggak bisa lagi ketika statusnya yang awalnya pemuda dia sudah naik jadi petua dia, karena nggak muda lagi. Petua, sudah jadi orang tua, sudah jadi sesepuh misalkan, kayak gitu. Beda lagi, sudah nggak dapat lagi tuh VIP aksesnya. Mungkin bisa jadi cari VIP akses yang lain, tapi ini VIP-nya khusus untuk kawan-kawan semuanya. Senang nggak kira-kira? Senang. Berarti kalau senang sudah dapat kartu VIP, mau jalan terus nggak? Atau jangan-jangan tetap malas, aduh yang datang sepi, aduh yang datang sedikit, akhirnya mutung kawan ini, akhirnya mutung kawan ini. Itu. Coba lihat, ingat ini enggak? Hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilhi yauma la dhilla illa dhilluh. Katanya Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 7 golongan yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala dalam naungannya pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada yang bisa nolong semuanya. Bahkan di surah Abasa dia wa ummihi wa abi, ya kan, mata'allakum wa li an'amikum fa idza ja'atis saqqah yauma yafirru man umit akhi. Jadi akhi, saudara itu nggak bisa nolong. Wa ummihi wa abi, bapak ibu nggak bisa nolong juga, apalagi hanya anak. Yang bisa nolong siapa? Naungan dari Allah SWT. Dan itu cuma 7 naungannya yang dapat. Pengen tahu nggak siapa yang dapat? Siapa aja? Yang bisa jawab siapa? Pemuda yang dekat dengan masjid. Tapi yang pertama siapa? Al-imamun adil. Imam yang adil. Habis yang kedua, seorang pemuda yang tumbuh dan dewasa dia dalam beribadah kepada Allah SWT. Pemuda yang tumbuh dewasa dia. Berarti pemuda yang tumbuh dewasa. Masih muda nggak dia? Jadi masih muda, masih masuk pemuda, tapi dia sudah dewasa. Bisa jadi dia sudah punya anak, dia bisa jadi dia sudah umurnya lebih tua dari kawan-kawan semuanya. Tapi yang ketiga ini yang menarik, yang nanti kita akan bahas detail. Seseorang yang hatinya bergantung kepada masjid. Nah, nanti kita bahas detailnya. Dan 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah SWT, keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Ini juga jangan disalahartikan kawan-kawan. Jangan sampai nanti ada yang pakai dalil dengan dasar pacaran kayak gitu. Kita akan mencintai karena Allah SWT, bang, kayak gitu. Enggak bisa dipakai. Enggak bisa dipakai ini. Ini bisa jadi untuk sama. Misalkan laki-laki, aku mencintaimu karena Allah SWT untuk ngajak kepada ketaatan, kayak gitu kawan-kawan. Kalau yang sudah punya istri baru boleh tuh mencintai karena Allah SWT. Jadi jangan juga disalahartikan ini. Kita kan mencintai karena Allah, makanya kita pacaran. Enggak gitu juga, cintar kayak gitu. Jadi
Mohon dinot ya, ini bukan untuk dalil pacaran, bukan. Nah, seseorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan yang lagi cantik, lalu ia berkata, aku benar-benar takut kepada Allah. Ini juga dialami oleh Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam waktu itu digoda oleh istrinya pimpinan yang di negeri itu, Mesir. Habis itu ditariklah bajunya sampai robek yang belakang. Akhirnya itu yang dijadikan bukti oleh Nabi Yusuf bahwa dirinya yang menolak atau dirinya yang diajak atau dirinya yang istilahnya mau lari, bukan dirinya yang mengajak. Kayak gitu. Akhirnya dia dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kawan-kawan jangan juga, yang ini juga berlaku juga untuk laki-laki yang tadi kan ini laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan, tapi bisa juga perempuan yang diajak zina oleh laki-laki itu. Jadi yang laki-laki jangan juga gatal juga dia, oke? Yang perempuan juga jangan gatal kayak gitu. Jadi jangan juga yang akhwat ngomong ke ikhwannya di lemah lembutin, iya nggak apa-apa, nggak boleh gitu juga, gitu. Perempuan kalau ke laki-laki yang dia belum halal dia harus tegas, nggak usah kayak gitu. Garang betul kan? Yang laki-laki juga jangan sok perhatian juga. Sudah makan belum? Sudah ini belum? Gitu. Ya nanti aku bantuin kayak gitu. Padahal di rumahnya tak pernah bantu juga dia. Tiba-tiba di orang yang baru dia kenalnya dia pengen bantuin, sok jadi pahlawan kawan. Kayak gitu. Modus. Ada di sini. Kayaknya tidak ada ya. Saya lagi ngomongkan yang di Samudra Atlantik tuh. Kalau di sini tidak ada. Insya Allah yang ikhwan soleh dia, yang perempuan solehah kayak gitu. Calon suami dan istri idaman ya. Gitu ya. Nah, habis itu seseorang yang bersedekah dengan satu sedekahnya lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Maksudnya bukan kalau misalkan diartikan letter luck, nggak usah tangannya juga begini habis itu kawan-kawan masukkan gitu, enggak. Maksudnya tangan kiri itu bisa jadi ada yang mengartikan nggak usah disampaikan ke orang lain, sembunyi-sembunyi kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita amalan di luarnya 10 juta ngasih di depan umum, ngasih disembunyi-sembunyinya 100 juta, 1 miliar kayak gitu kawan-kawan. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi kawan-kawan ketika di rumahnya itu bantuin A, B, C, D, E, nah di luar tuh bantuin A, B, C kayak gitu. Jangan juga jadi pahlawan di rumah tak pernah bantuin, tadi di sama akhwat-akhwat, cakep sekali dia waktu mau bantuin gitu ya. Nah, habis itu 7, seseorang yang berzikir kepada Allah SWT dalam keadaan sepi lalu dia meneteskan air mata. Waktu sepi kapan kira-kira? Waktu tahajud. Ya betul tadi. Di paus dia tahajud. Ada pausnya. Tombolnya di mana itu? Apalagi waktu sepi? Ba'da subuh. Habis apa lagi? Waktu dia bisa jadi punya masalah, habis diputusin kawan karena sudah tahu tadi, oh ternyata ini dalilnya bukan untuk pacaran. Habis itu berpisah karena Allah SWT. Dan berdoa semoga nanti dipertemukan gitu, enggak gitu ya. Enggak. Maksud dia galau di rumahnya dengerin musik kayak gitu. Karena ini baru ini juga kami ngisi di masjid, biasanya saya ngisi di sekolah-sekolah untuk kayak potensi diri, kayak mengenal cinta. Jadi kawan-kawan bisa jadi ini lagi senang-senangnya untuk mempunyai perasaan suka kayak gitu. Jangan sampai nanti perasaan sukanya itu salah kepada naungan yang salah kayak gitu. Jadi salah cinta itu juga jadi masalah kawan-kawan. Yang seharusnya cinta itu kita aplikasikan di dalam, kita aplikasikan di luar, itu juga jadi masalah kayak gitu. Sip ya, next ya. Tapi kita mau bahas yang ini. Warajulun qalbuhu. Jadi rajulun kenapa dia bahasanya laki-laki? Qalbuhu seorang laki-laki yang hatinya, rajulun itu kan dia laki-laki. Mu'allakun fil masajid. Mu'allakun hatinya itu terpaut dengan masjid ya.
hatinya terikat dia dengan masjid dia. Tapi ini juga berlaku juga untuk perempuan. Karena perempuan sudah banyak dia diizinkan sekolah, diizinkan untuk datang ke majelis taklim, diizinkan datang untuk pengajian ibu-ibu, ya kan? Ada yang datang ke pengajian ibu-ibu kan? Enggak ya? Gitu. Kalau dulu zaman Nabi, istri itu atau perempuan-perempuan itu menunggu di rumah, menunggu dari kepala keluarga menyampaikan dari ketika pulang dari halakoh-halakohnya Nabi. Baru yang datang dulu berarti banyaknya laki-laki atau perempuan? Laki-laki yang datang ke masjid, laki-laki yang dia datang untuk belajar. Tapi hari ini yang lebih banyak laki-laki atau perempuan? Iya kan? Para perempuan. Kalau pengajian taklim yang datang lebih banyak siapa? Perempuan. Karena perempuannya bisa jadi sudah nggak percaya sama laki-laki. Makanya di sini jadilah laki-laki yang dipercaya kawan-kawan. Semangat gitu. Nah, bergantung atau terpaut dia, atau terikat dia. Artinya apa? Yang terikat tuh, ada yang bisa jawab? Dapat hadiah. Angkat tangan, angkat tangan. Artinya terikat, maksudnya yang dipahami saat ini, terpaut, terikat, atau bergantung ke masjid itu gimana maksudnya? Angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan, laki-laki? Ini laki-laki loh. Nanti kawan-kawan laki-laki itu yang akan datang ke orang tuanya dia, yang akan menyampaikan, Pak, saya akan melamar. Ini untuk angkat tangan aja susah ya kan? Dia apalagi untuk jabat tangan nantinya. Bergetar sampai kencing di celana. Ayo angkat tangan, apa maksudnya? Jangan begini-gini temannya. Nanti waktu ngelamar ngajak temannya gini-gini, yang diterima temannya. Nah, maksudnya laki-laki yang terikat dan terpaut hatinya ke masjid itu bukan hanya datang untuk sholat, bukan hanya datang untuk dia cuma datang kajian habis itu pulang kayak gitu. Enggak, kawan-kawan. Terpautnya terikat tuh gimana sih? Kalau misalnya sedih, kalau misalnya butuh apa-apa, misalnya kayak gitu ke masjid. Oh, ke masjid. Jadi pas butuh aja. Oh, enggak. Terus. Terus apa lagi? Hah? Oh gitu. Kalau dia nggak ke masjid, dia gelisah dia. Aduh, aku harus ke masjid ini. Sekalinya mau ketemu sama seseorang. Karena ada dia baru aku ke masjid. Kalau ada dia, aku nggak ke masjid. Gitu. Jadi dianya itu harus kita ganti. Dianya itu harus Allah. Jadi aku ke masjid karena dia. Dia itu maksudnya Allah SWT. Jadi kalau aku nggak ke masjid itu kayaknya ada yang kurang dalam hidupku kayak gitu. Nah, kalau misalkan dia ada di rumah kelamaan, kok aku kayaknya lama sekali sudah nggak ke masjid. Padahal baru berapa jam baru pulang dari sini. Kayaknya aku harus ke masjid lagi deh. Mau beresin karpet lah, mau lipat-lipat apa gitu. Jadi berkurang pengeluaran. Gitu kawan-kawan. Jadi apalagi yang pemuda harus siapin programnya untuk kedepannya seperti apa. Jangan sampai nanti ketika ada acara saja ramai, habis itu ketika nggak ada acara nggak ngumpul kayak gitu kawan-kawan. Boleh di masjid itu buat untuk ngumpul, diskusi, ngobrol, pesenin kopi di sini, siapin kayak gitu. Ada dapur kan taruh buat dispenser ke apa, buat kopi, ngobrolnya di mana? Di masjid. Boleh kawan-kawan. Main game boleh nggak di masjid? Hah? Boleh nggak? Oh, teriak kalah ngomong kotor. Oke. Boleh nggak? Nah, lihat gamenya game apa dulu, kayak gitu ya. Game apa dulu? Kalau dia gamenya tentang yang dapat mendekatkan dia kepada Allah SWT, boleh-boleh saja. Selama tidak ada kebun binatang yang datang ke masjid kayak gitu. Yang jadi aneh hari ini kan kebun binatang tuh yang muncul di game kayak gitu. Nah, boleh kawan-kawan. Dulu waktu zamannya Nabi, masjid juga dipakai untuk latihan perang. Masjid juga dipakai untuk bercanda.
Masjid juga dipakai untuk dia merumuskan suatu masalah kayak gitu. Perjanjian Hudaibiyah juga dirumuskannya di masjid kayak gitu. Jadi boleh kawan-kawan, selama tidak mempengaruhi dengan jadwal yang ada di masjid, kawan-kawan boleh aktivitas itu di masjid. Jadi ketika ketemu teman silaturahmi, jadi muncul insight-insight baru. Yuk buat apa yuk? Kayaknya di masjid butuh dapur deh. Nah, buat dapur. Yang masak siapa? Kakak-kakaknya. Yang cari uangnya siapa? Yang ikhwan-ikhwan kayak gitu. Ketokin rumah-rumah satu-satu. Pak sudah infak belum? Kayak gitu. Jadi senang di KM masjidnya. Gitu ya. Dan kenapa pemuda kawan-kawan? Tadi disebutkannya kan apa pemuda? Yang hatinya terpaut ke masjid, yang dapat naungan selain dari naungan Allah SWT. Kenapa? Tadi gak ada yang angkat tangan. Sekarang saya suruh angkat tangan lagi. Kenapa? Kenapa pemuda? 1, 2. Pancingan. Nah, kenapa? Karena dia yang akan meneruskan generasi yang sebelumnya. Oke, kasih hadiah ada apa? Jika dia Karena dia yang akan meneruskan generasi selanjutnya. Oke. Karena ini banyak sekali kan. Karena pemuda lebih semangat. Itu kan betul juga dia. Masa orang tua misalkan dia sudah umur 70 tahun dia mau buat acara, dia bisa jadi punya ide, punya konsep kawan-kawan, tapi untuk menggerakkan dia, angkat ini, aduh, sudah encok kawan, gitu. Makanya butuh pemuda, karena pemuda energinya lagi besar-besarnya dia. Karena pemuda juga punya potensi dia untuk berbuat maksiat dia. Kan kalau dia masih ada nih tenaganya nih, masih punya dia spare waktu, spare tenaga dia untuk ngurusin sesuatu. Habis itu kebaikannya habis sudah, di masjid sudah nggak ada program lagi. Kira-kira dia nyari nggak program di luar sana? Nyari. Kalau yang dicari program kebaikan, alhamdulillah. Kalau yang carinya program keburukan, dia bisa jadi trek-trekan di luar, bisa jadi dia, ya betul kan? Bisa jadi dia tawuran di luar sana, karena merasa energinya masih banyak. Sedangkan di masjid tidak memfasilitasi, makanya penting juga untuk DKM memfasilitasi, Pak. Karena saya juga ngelola masjid di kilometer 8, dan itu rata-rata umurnya di bawah 30 tahun. Yang umurnya di atas 30 itu hanya 1 orang. Sisanya 30, di bawah 30. Dan kawan-kawan bisa juga sudah ngantarkan beras, sudah ngantarkan ini, itu boleh. Kalau kawan-kawan mau ikut, nah boleh juga untuk ngantarkan beras. Jadi biar energi kawan-kawan itu juga disalurkan. Hari ini sih ngantarkannya. Tapi kalau mau pekan depan boleh juga. Sama kawan-kawan nakama juga. Gitu. Jadi penting juga kawan-kawan. Kenapa tadi pemuda? Karena pemuda lagi kuat-kuatnya. Pemuda yang punya pemikiran-pemikiran gemilang kawan-kawan. Coba lihat. Bayangkan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Usia berapa? 22, ada juga yang mengatakan 23, ada juga yang mengatakan 21. Nah, kita nggak bahas itu. Tapi di usianya muda sekali kawan-kawan. Persiapannya kapan? Dari umur 17 tahun. Dia sudah belajar arsitektur, dia sudah belajar bagaimana senjata, dia sudah belajar bagaimana strategi peperangan. Itu disiapkannya dari umur 17 tahun. Sekarang yang umur 17 tahun sudah mau bisa menaklukkan. Usamah dia umur 18 tahun sudah menjadi panglima perang. Zaid bin Thabit dia usia belasan tahun sudah jadi sekretarisnya Nabi Muhammad SAW. Jadi sekretaris dia. Kalau sekarang dia sekpri dari presiden ya kayak gitu. Sekretaris pribadi. Mayor Teddy dia. Gitu. Jadi kawan-kawan harus merenung juga. Kenapa pemuda hari ini sudah hilang lagi semangatnya? Karena bisa jadi kawan-kawan sudah terlalu asyik dengan zona nyaman itu. Jadi kita sama-sama bangun lagi, semangat lagi kita untuk mewujudkan generasi-generasi gemilang selanjutnya kawan-kawan. Kira-kira yakin nggak kawan-kawan generasi itu bisa bangkit lagi? Yakin. Mulainya dari mana tadi? Masjid mulainya. Dan dimulainya dari siapa? Pemuda. Dan siapa pemuda itu? Kita.
Kitalah pemuda itu kawan-kawan. Dan mudah-mudahan dari masjid inilah nanti lahir generasi-generasi gemilang selanjutnya. Lahir pemimpin-pemimpin bangsa yang amanah dia. Lahir pemimpin-pemimpin bangsa yang takutnya hanya kepada Allah SWT. Ayatnya apa? Untuk memakmurkan masjid tadi. Di Quran surah At-Taubah ayat 18. Hati-hati masuk ujian. Tidak ada cara ulang ya kan? Innama ya'muru masajidallah. Orang-orang yang memakmurkan masjid itu innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Man amana billah, dia beriman. Wal yaumil akhir, dia percaya kepada hari akhir dia. Beriman, percaya kepada hari akhir. Dia berarti kalau percaya kepada hari akhir artinya apa? Dia yakin ada hari kehidupan selanjutnya. Berarti dia yakin nggak mau pulang. Yakin dia akan kehidupan selanjutnya, dan dia pasti akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan di rumah ini, apa yang dilakukan di dunia ini, apa yang dilakukan di sekolahnya akan dihisap oleh Allah SWT. Jadi yang kita hari ini dikasih amanah, misalkan dia jadi pengurus, ketua, irma di masjid, dia harus amanah. Yang jadi bendahara juga harus amanah. Yang jadi sekretaris harus amanah. Yang jadi apapun itu, yang jadi anggota juga harus amanah dia. Karena dia sudah jadi anggota, dia sudah harus ikut andil dalam kebaikan ini. Karena dia percaya nanti ketika dicatat dia, kamu waktu jadi irma masjid Miftahul Khair, kamu ngapain aja? Gitu. Ditanya itu nanti oleh Allah SWT. Ketika dia amanah, dia menjalankan tugasnya, dia bersungguh-sungguh, dia lolos. Ketika dia nggak sungguh-sungguh, bisa jawab nggak dia? Kamu ngapain aja? Aku dulu diam aja gitu. Kan jadi aneh pertanyaan kita. Itu baru amanah di masjid. Amanah baru di segelintir. Belum lagi nanti amanah jadi suami, amanah jadi orang tua, amanah jadi kepala keluarga, amanah dia jadi ketua DKM, amanah dia jadi pemimpin negeri ini. Pasti makin banyak lagi pertanyaannya. Setelah dia man amana billahi wal yaumil akhir. Mohon maaf sampai jam berapa, takutnya saya keterusan. 10:30. Oke, masih panjang. Itu sudah sama pertanyaan. Oke. Dia man amana billahi wal yaumil akhir, ya. Selanjutnya apa? Wa aqamas shalah. Dia harus menegakkan sholat dia. Menegakkan sholat. Jadi aneh ketika dia diamanahkan di masjid, tapi jarang muncul di masjid. Aneh nggak dia? Aneh. Yang diangkat jadi irma dia, tapi jarang muncul, jarang menegakkan sholat. Ini kayaknya di mana ya? Dulu kayaknya sering muncul, sekarang dia di mana? Gitu. Sudah almarhum kah atau sudah di mana gitu? Kalau dia sudah almarhum, alhamdulillah dia kan. Berarti dia husnul khotimah. Karena dia sudah terkenalnya di masjid, ya kan. Tapi kalau dia masih hidup, ya tidak jarang ke masjid lagi dia, apalagi sampai lewat sholatnya. Nah itu yang jadi pertanyaan dia. Setelah dia waqamas shalah, dia wa'ataz zakat. Dia menunaikan zakat. Ya. Harus ngasih. Mentalnya orang-orang yang di masjid itu harus ngasih, harus memberi dia. Apa mentalnya tadi yang di masjid? Harus memberi. Mentalnya bukan tangan di bawah, tapi al-yadul ulya. Al-yadul ulya itu berarti tangan di atas. Harus ngasih dia. Ngasihnya apa? Dengan HTD. Ingat-ingat ya, dengan apa tadi? HTD. Yang pertama dengan apa? Harta dia. Ngasih yang pertama dengan harta dia. Kalau nggak bisa dia dengan harta, dengan tenaga dia. Ngasihnya sudah dengan tenaganya. Dia nggak punya harta yang dikasih, ya sudah. Saya bisa bantu apa Pak? Saya bisa angkut apa? Nah, saya angkut. Tapi jangan ada yang sini ya. Nanti di sini angkut di rumah, angkut di rumah itu tak boleh. Bantu-bantu, maksudnya dengan tenaganya. Saya bisa bantu bersihkan masjidnya Pak. Saya bisa bantu masak. Saya bisa bantu ini. Nah, itu lakukan dengan tenaganya. Karena saya tahu kawan-kawan, ketika dia pemuda, bisa jadi tenaganya ada. Tapi waktunya ini nggak ada nih. Ya, tapi kalau sudah generasi selanjutnya dia petua dia waktunya ada nih.
Ini maksudnya ya, maksudnya cuannya ada, tapi tenaganya nggak ada sudah tadi. Encok lah, habis ini sudah capek lah kayak gitu. Tapi kalau pemuda dia bisa lakukan apapun itu. Makanya berkolaborasi antara pemuda dengan petua ini. Biar apa? Biar tetap berjalan. Akhirnya muncul program-program yang ada dananya, ada tenaganya. Tenaganya siapa? Dari pemuda. Tenaganya siapa? Dari Irma. Tenaganya siapa? Ya dari kita kawan-kawan. Kayak gitu. Yang terakhir dengan apa tadi? HTD doa dia. Dengan doa. Sudah nggak bisa bantu tenaga, ada di luar kota, akhirnya nggak bisa datang, nggak bisa juga dengan tenaga, dia bantunya dengan doa. Jadi mentalnya tetap memberi. Ya Allah, saya harta tak punya, ya Allah, lagi di luar kota juga nggak bisa hadir, ya Allah. Maka saya mendoakan kawan-kawan yang lagi ada di Miftahul Khair, ya Allah, mudah-mudahan dilancarkan. Itu sudah memberikan semangat ke kawan-kawan. Jangan terlalu banyak di grup itu Afwan tidak bisa hadir, Afwan tidak bisa ini karena ini ya. Itu biasanya mempengaruhi kawan-kawan yang lain. Akhirnya yang awal semangat dia gara-gara tadi ada tim Afwan dia, aduh makin sedikit akhirnya makin sedikit. Makasih ya nak. Dibawakan sama anak dia. Gitu. Berarti tahu kenapa pemuda jadinya? Karena lebih bersemangat. Pemuda lebih banyak waktunya daripada petua. Gitu. Kalau orang tua bisa jadi dia masih pulang ngurusin keluarganya, pulang ngurusin bisnisnya, pulang ngurusin pasar. Tapi kalau anak muda dia bisa jadi dia waktunya lebih luang, lebih lapang, kawan-kawan. Hanya saja waktu yang ini nih tidak ada kan gitu. Sudah ngerti ya? Dan kenapa harus dekat dengan masjid yang tadi strong way kita? Karena satu dia dapat naungan di hari kiamat. Hadisnya tadi tidak ada naungan sab'atu. Jadi hanya 7 golongan saja, terbatas ya. Gak bisa orang yang gak ngapa-ngapain dia dapat naungan, gak bisa. Orang yang dia dapat di rumah saja main games, main FF, main ML dia gak dapat naungan dia. Karena hatinya tadi nggak terpaut dengan masjid. Tapi ketika dia pemuda dia hatinya terpaut kepada masjid, dia dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia dapat payung dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika teman-temannya nggak ngurus, orang tuanya nggak ngurus, anak-anaknya nggak ngurus satu sama lain, ada naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala tiap langkah kita datang ke masjid, kawan-kawan. Setiap satu langkah menggugurkan dosa. Setiap satu langkah 10 kebaikan. Satu langkah lagi dia banyak sekali kan. Sudah pahala berguguran, dapat 10 kebaikan. Apalagi dia di masjidnya ngurusin program, ngurusin apa nanti ya, kita mau buat acara apa ya. Di tahun baru ini sudah dekat kan, kita mau buat apa di Masjid Miftahul Khair ini? Apakah buat mabit kah, buat semalam bersama Quran kah, atau buat apapun itu boleh kawan-kawan. Nanti usulnya kasih ke siapa? Kasih ke petua di sini kayak gitu. Orang-orang tuanya kan bisa kasih ke Ustadz, bisa kasih ke ketua DKM, bisa kasih ke pembinanya. Pak, kami ada program begini. Nanti dirumuskan. Nanti acaranya seperti ini. Nanti caranya Pak gimana? Nanti kami ada tim registrasi. Nanti yang akhwat registrasi. Nanti yang akhwat juga ngurusin konsumsi. Ada yang perlengkapan yang ikhwan Pak. Nah tapi Pak ujungnya Pak dananya kurang sekian. Nah itu sampaikan. Kalau nggak disampaikan nanti nggak jalan juga kawan-kawan. Gitu. Nah dan terjauh dari sifat munafik. Karena orang-orang yang munafik itu langkahnya berat untuk menuju ke masjid. Dia sangat susah sekali untuk datang ke masjid dia. Dia datang ke masjid dia dalam keadaan malasan. Dia datang ke masjid dia dalam keadaan berat ya. Bahkan dia kalau sholat dia kayak tepatok ayam ya. Sudah. Assalamualaikum gitu. Cepat sekali dia. Kok kayaknya baru selesai sholat gitu. Sudah selesai aja gitu. Ada di sini yang kayak gitu. Nah, hati-hati. Jadi jadikan sholat apapun yang kita datang ke masjid itu sebagai langkah kita untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, dicintai
Oh, Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira senang enggak kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita dicintai manusia saja sudah senang. Bahkan manusianya itu bukan orang tua kita. Bisa jadi manusia itu yang haram juga gitu. Manusia haram tadi gimana? Yang pacaran tadi dicintai oleh pacar kita bisa jadi. Itu bahagia enggak? Senang dia, sudah merasa hidupnya berbunga-bunga karena merasa dicintai dia. Apalagi dicintai oleh orang tua, apalagi dicintai oleh saudara, apalagi dicintai oleh sahabat-sahabatnya. Dicintai itu berarti care, kawan-kawan. Ketika dia nggak ada di sini, kita dicariin. Mana ya si siapa namanya yang ini? Kamu, iya kamu, kayak gitu. Ya kamu sudah yang pakai peci hijau. Yang pakai peci hijau kamu. Bintang. Oh, bintang ternyata sudah ada di pagi hari dia. Tidak cuma malam kayak gitu. Jadi bisa buat gombalan nanti ke istrinya. Jangankan malam ku terangi gitu. Pagi saja aku ada untukmu gitu. Bintang ya. Ada dia di pagi hari, enggak cuma malam. Gitu. Next ya. Lalu gimana caranya? Yang pertama sebagai pemuda tadi yang hatinya terpaut kepada masjid, dia harus juga memakmurkan masjid. Bukan hanya datang habis sholat pergi, tapi berhenti sejenak. Dia berpikir, apalagi yang bisa saya buat ya? Kita mau buat apa lagi ya? Apakah kita mau buat lomba kah? Atau kita mau buat sayembara kah? Kita mau buat program ngajakin santri kah? Kita mau buat program mabit kah? Gitu boleh kawan-kawan. Lomba game online, nah boleh juga. Tidak berkata kasar, nah, kayak gitu. Tergantung dari kesukaan kawan-kawan di sini seperti apa. Asal tidak melanggar dari syariat. Kayak gitu. Habis itu buat kegiatan positif di masjid. Tadi memakmurkan tadi ya, sudah ya. Innama ya'muru masajidallah tadi. Man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ataz zakah. Habis itu lanjutannya walam yakhsha illallah dia. Takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang-orang yang hatinya sudah terpaut dengan masjid, dia takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak lagi takut kepada KPK dia nggak lagi takut kepada OJK dia hanya takutnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama yang kita sampaikan benar, caranya benar, niatnya benar, berarti kita sudah memenuhi syarat untuk kita berani menyampaikan. Jadi ngurus masjid cuma dua aja. Cuma dua butuh dua. Dua ini dua apa? Dua benar. Yang pertama benar niatnya benar. Yang kedua benar caranya. Niatnya benar, jadi Irma niatnya benar, bukan karena seseorang, bukan karena dipaksa dia, bukan karena dia aduh aku nggak enak sama ini gitu. Tapi niatnya jadi Irma untuk mencari keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita awalnya diajak, tapi ketika sudah diajak, sudah kita luruskan niat. Ya, saya kesini bukan karena diajak, tapi karena mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Saya kesini karena pengen dapat taungan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kesini jadi Irma pengen untuk lebih baik daripada diri kita yang sebelumnya. Itu boleh. Itu niatnya benar. Jangan sampai jadi Irma dia gara-gara aku kan pengen deketin akhwat ini kayak gitu. Aku kan pengen deketin ikhwan ini, kayaknya soleh kayak gitu. Biar jadi Irma, biar kenal nanti gitu. Itu nggak boleh kawan-kawan. Atau pengen jadi Irma, pengen biar dipuji oleh masyarakat, itu juga boleh. Nggak boleh juga, karena dia membesarkan dirinya sendiri, bukan membesarkan Allah. Sedangkan memakmurkan masjid itu yang dibesarkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan tadi orang-orang yang sudah beriman, percaya kepada hari akhir, dia waqoma shalah, menunaikan sholat, sudah menunaikan zakat juga, dan takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun masih Allah bilang fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Masih mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Sudah mengerjakan tadi itu, sudah mengerjakan banyak dia, sudah kontribusi di masjid ya, masih Allah bilang apa? Mudah-mudahan. Apalagi yang tidak ke masjid.
Apalagi orang yang tidak ikut andil. Allahnya bilang apa tadi nantinya? Orang yang sudah datang saja masih dibilang mudah-mudahan beruntung ya kayak gitu. Apalagi yang nggak datang tadi. Sudahlah, nggak mau tahu mungkin. Gitu. Nah, habis itu buat kegiatan positif tadi, buat kegiatan. Jangan sampai kegiatannya tadi melanggar syariat. Habis itu luangin waktu lebih di masjid ya. Jangan sampai yang katanya kita cinta kepada masjid, cinta kepada pengen dapat taungannya Allah Subhanahu wa taala, tapi kita jarang ke masjid. Kita lebih banyak di rumah main games, scroll sampai subuh, nonton drama Korea sampai subuh. Iya nggak? Ada nggak sih yang di sini nonton drama Korea? Nah, siapa aktornya? Ada juga Korea yang kawan-kawan kenal, Kim Jong Un kan? Ini kiranya Jungkook aja yang terkenal. Kim Jong Un juga terkenal ya kan? Tahu nggak? Tahu. Hah? Terkenal Jungkook. Enggak, wes. Percaya nggak kalau nggak kenal Jungkook ya? Oh, sering dengar aja. Nggak kenal aja dia sering dengar ya kan? Habis itu ajak teman-teman yang lainnya. Karena surga terlalu luas buat kawan-kawan semuanya. Luas, orang masjid ini aja yang tidak seluas surga dia masih banyak yang luang, apalagi surga. Ajak kawan-kawan yang lainnya, WA kawan-kawan. Misalkan tadi Bintang punya teman 5 dia, ajak 5-5-nya Bintang. Ayo kita ke masjid, ayo ke Miftahul Khair dia. Dia sana tempatnya asik dia. Seenggaknya di luar panas, di sini AC-nya nyala gitu. Boleh nyalain AC kayak gitu. Boleh saja. Boleh. Gitu. Kita berdiam di masjid boleh. Tapi nanti punya aturan. Kalau misalkan tidurnya ngiler ya jangan tidur tengkurap. Nah, itu. Jadi bahaya nanti. Tercipta pulau-pulau di karpet itu juga bahaya kawan-kawan. Jadi yang sujud nanti dia kenapa nggak mau bangun-bangun dia. Ternyata dia keracunan dari pulau-pulau tadi. Bahaya kawan-kawan. Jadi kalau misalkan tidur yang ngiler, misalkan waktu tidur terlentang dia, atau bawa bantal sendiri, bawa sendiri, jangan juga. Tapi bawa kasur, bawa lemari, jangan juga. Minta aja ke DKM, buat ruangan sendiri pak, kayak gitu. Yang jadi asrama buat kita naruh barang, kayak gitu. Boleh. Tinggal DKM aja yang pusing nanti cari uangnya. Gitu ya. Habis ajak teman-temannya gimana? Ini surat terakhir atau ada lagi? Nah, masih panjang sekali. Masih siap nggak nih dengarnya? Atau stretching dulu. Coba apa? Pertanyaan dulu. Tadi waktu saya tanya nggak jawab. Nah, stretching dulu. Pegang temannya. Pegang yang kiri. Sambil dipijit-pijit. Ah, kasihan kawan. Makanya tadi saya suruh rapat ya. Ah, pijit, hadap kanan dulu, pijit, hadap kanan. Nah, hadap kanan dipijit. Nah, habis hadap kanan, hadap kiri dipijit yang temannya yang kiri, gitu. Bilang, ditepuk kalau sudah, saudaraku, ngantuk ya, sama, saya juga, ya gitu. Tapi tenang. Ulangi. Ini sebentar saja. Sebentar lagi kita makan-makan. Itu boleh kawan-kawan. Sudah. Jadi siap tadi untuk membangun masjid? Ya. Nah, syaratnya apa? Syaratnya untuk memakmurkan masjid juga harus terdidik dan terpimpin. Maksudnya gimana bang? Gimana? Ada yang tahu nggak? Atau ada yang berani sudah? Ada yang berani? Nah, tadi minta pertanyaan. Nah, dia terdidik dan terpimpin. Apa itu terdidik? Nah, gimana gitu? Dia menjawab. Jadi yang terdidik itu seperti dia itu sudah terdidik untuk tahu tentang agama Islam. Iya. Di masjid nanti dia bisa menjadi pemimpin
Besok kalau terpimpin, ya jiwanya bisa memimpin siapapun. oke. Ketua Irma yang bisa Oh, yes. Tapi bukan gara-gara. Bukan. Maksudnya jiwanya dia itu memimpin, jadi dia bisa diamanahi Mm-mm. di kota-kota. Oke. Jadi siap untuk dididik, siap juga untuk dipimpin. Makanya di sini bukan pemimpin atau pendidik, tapi di sini terdidik dan terpimpin kawan-kawan. Berarti ada imamnya, ada jamaahnya, ada makmumnya. Itu yang disamakan dengan berjamaah kawan-kawan. Jadi terdidik dan terpimpin ini juga sama. Kalau misalkan kita analogikan dengan sholat ya, yang jadi pendidik siapa? Imamnya. Makmumnya terdidik nggak? Terdidik, dia harus ngerti waktunya sholat, harus ngerti instruksi, harus ngerti aba-aba dia. Dia siap juga untuk dipimpin dalam sholatnya. Ketika imamnya sujud, makmumnya ikut sujud nggak? Ikut sujud. Terpimpin dan terdidik itu berdampaknya besar kawan-kawan. Berarti ada yang mengkoordinatori dan ada yang dikoordinatori. Kayak gitu. Misalkan terdidik aja, tapi nggak terpimpin dia. Dia pintar kawan-kawan. Di dalam anggota Irma misalkan, di Miftahul Khair, karena dia merasa pintar anggotanya, tapi tidak punya amanah, dia akhirnya mencoba untuk buat sesuatu yang baru tanpa berkoordinasi dengan pemimpinnya, tanpa berkoordinasi dengan teman-temannya. Bagus menurut dia. Tapi apakah menurut organisasi bagus? Enggak. Menurut organisasi harus dibicarakan dulu. Kita sama-sama rumuskan sama-sama. Yang ketuanya juga mengetahui, meskipun yang anggota tadi lebih pintar. Tapi kita sama-sama siap untuk dipimpin. Namanya jadi anggota kan, berarti kita punya pemimpin. Berarti kita siap untuk sami'na wa ta'na kepada pemimpin. Itu enggak, jadi jalannya jauh enggak? Kalau misalkan dia merasa pintar, dia merasa cepat dia, akhirnya dia lakukan sendiri aja, tapi tanpa ngajak kawan-kawannya. Cepat enggak? Cepat menurut dia saja. Kalau mengerjakan sesuatu yang kecil bisa jadi cepat. Tapi mengerjakan sesuatu yang besar bisa jadi butuh proses dan butuh waktu. Gitu. Makanya juga siap untuk dididik dan dipimpin. Nah, atau dia terpimpin saja. Dia samina, siap komandan, siap ketua kayak gitu. Tapi nggak mau dididik, diarahkan nggak mau. Ayo kawan-kawan, kita kajian Irma. Yang datang komandannya saja, ketuanya saja. Yang nilainya nggak mau dididik ya. Yang lainnya diajarin, nanti kamu registrasi ya. Orang datang disambut, senyum, sapa, disalamin kayak gitu. Habis itu ngisi form. Tapi karena dia nggak mau dididik, dia akhirnya ya sudah Pak, ngisi aja Pak, masuk aja Pak kayak gitu. Akhirnya database-nya nggak dapat. Akhirnya nomor kontak warga juga nggak dapat. Kawan-kawan bisa ketika nanti DKM punya program, punya acara, nggak apa-apa Pak, sebar absen kayak gini lagi. Sebar absen. Nanti kawan-kawan yang follow up ketika ada pengajian, Pak jangan lupa datang ya Pak ke pengajian Miftahul Khair Pak. Ditunggu ya Pak kehadirannya Pak. Kayak gitu. Ketika sudah dekat hari H, Pak datang nggak Pak di acaranya Miftahul Khair Pak? Gimana Pak rasanya? Gimana Pak perasaannya? Ada nggak masukan? Itu kawan-kawan yang follow up nggak masalah. Jadi data ini bukan cuma sekedar data lalu dikumpulkan, tapi ada follow up-nya. Misalkan ada informasi pembangunan atau ada informasi kekurangan kotak infak, kekurangan infaknya boleh juga kawan-kawan menyampaikan, diinformasikan, maksudnya Pak boleh enggak Pak ya kalau saya sharekan program-program di Miftahul Khair kayak gitu. Boleh kawan-kawan. Jadi data yang sudah terkumpul tadi di follow up oleh kawan-kawan sendiri.